Cuma ada orang bertanya di Serogo, kau lah ya ada rokok Ustaz, kami perokok. Rajak Pak berhenti saya merokok sejak kini. Tak ada rokok di Serogo Pak. Kalau ada rokok tu yang siang lah dia melekat asbak babu Serogo tu. Mengalabui asok sana. Ya kan? Jadi apa yang biasa merokok di dunia ko supaya yang tak gamang di Serogo nanti berhenti sejak kini. Lain terangan Pak tahu. Tu tak gamang nanti stres di Serogo tu rokok dah do. Ya kan? Itulah surga Jannatul Naim. Amilin nemu saji awak ya. Artinya jamaahnya suka beramal. Beramal apa? Beramal saleh. Ya kan? Sanjo-sanjo tetap ada nak pembukuan untuk orang berbuku di Masjid Milin kau Pak. Tu nak tangguang pahalanya tu bu. Jadi ibu antian melaki puasa wabi. Kunda ibu lah taraja mati ambo kuliah subuh si kunda ada nan tak ada kue tu. Siana mengaluan pitihnya pembelian kue tu letak tulis namanya tu. Ini orang beramal saleh. Orang beramal saleh tidak ada tempatnya kecuali surga. Saya doakan jamaah Masjid Al-Amilin beserta Ustaz Ristawardi dan tukang rakam kaji wah masuk Serogo saja. Amin. Karena dia ulahnya merakam suara ko sampai ke Amerika. Anyo telepon dia orang. Enaknya telepon tak tukang rakam, dia tukang kaji. Ya kan? Tukang rakam kan nak nampak dia. Sebab tak ada bantuannya masuk YouTube. Anan tukang kaji kau dia telefon bisa datang ke Australia Ustaz? Bisa kalau je ke Patabang. Kalau berjalan tak bisa. Ya kan? Jadi semua kita ini terkait pahala jariah. Ambo menyampaikan kaji apa ibu amalkan dapat pahalanya dia. Itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji kita aturkan kehadirat Allah yang kepada beliau saja kita mohon pertolongan baik urusan dunia kita maupun urusan agama kita. Yang bisa menolong kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut di dalam pujian tadi wa bihi nasta'in, dan dengan dia saja kita bisa minta tolong. Kenapa? Karena Allah itu apa yang dimilikinya, apapun semua yang diciptakannya, dia yang menciptakan itu segalanya disambung dengan maha. Kalau pemimpin bagi kita pemimpin besar, tapi kalau sudah menyebut Allah maha besar. Suami istri saling mengasihi, tapi kalau Allah maha pengasih. Itu makanya wajar setiap makhluk ini minta tolong kepada Allah itu, dan dia tidak sibuk memberikan pertolongan walaupun makhluk itu jumlahnya triliun, baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Kenapa? Dia nyatakan dengan ayat Al-Quran, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Bagi Allah menolong kita ini bukan suatu
suatu perbuatan yang berat. Kenapa? Wa huwal aliyul azim, dia maha besar dan maha tinggi. Jadi kalau ada sesuatu yang menjadikan pikiran kita kalut, dada kita sempit, kepala kita sakit, minta tolonglah kepada Allah. Wa bihi nasta'in. Setelah kita memuji Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam akhir Ramadan ini, untuk isi kajian kita ambil malam ini surat nomor 3 atau surat keluarga Imran, disebut Ali Imran, ayat yang ke-133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u. Nah, ini namanya fi'il amar atau kalimat perintah atau peringatan atau anjuran. Dari siapa? Dari Allah. Bersegeralah kamu, umat Islam yang tinggal di Indarung, umat Islam yang tinggal di Amerika, umat Islam yang tinggal di Australia, umat Islam yang tinggal di Jalan Azizi, disuruh oleh Allah segera bagaimana? Memohon ampun kepada Tuhanmu. Jadi artinya manusia ini berapa taatnya, berapa salehnya dia tetap berdosa. Sebab disuruh oleh Allah minta ampun. Kalau orang tidak berdosa, apa yang akan kita minta ampunkan? Namun ini ada suatu contoh yang sangat baik. Nabi itu tidak ada berdosa, tapi minta ampun setiap hari paling tidak 700 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik, 700 kali. Ya kan? Nah, kita sudah berapa istighfar itu? Karena tidak ada kita ini yang tidak berdosa. Kemudian rahasianya kenapa Allah menyuruh kita segera minta ampun? Pertama, agar dosa itu tidak bertumpuk. Ya kan? Kaum muslimin, ada orang kita menyebut sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi dosa juga begitu. Maka untuk salat saja, salat wajib ini Allah tidak menyuruh kita 5 kali, Pak, tapi 5 waktu. Yang paling pendek itu salatnya rakaatnya subuh. Kenapa? Karena kita banyak tidur malam. Lebih-lebih orang yang taat, Bu, bulan Ramadan ini sudah mereka pulang salat tarawih di sini mendengar ceramah, kemudian baca Quran di rumah sebentar mereka tidur. Tapi kalau orang tidak taat, Pak, sudah salat tarawih konyo kajanyo pada mino. Iya kan? Nah, ketika orang berdamino, kira-kira ada ndaknya meletakkan batu? Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Tidak akan pernah itu. Karena sadonya punya tampek, punya aturan. Ya kan? Nah, ini dia. Jadi karena kita banyak tidur malam itu, maka salat 2 rakaat saja subuh. Ya kan? Tidak 4 rakaat. Tidak banyak kita berbuat dosa. Ketika kita bersegera ruku setelah kita baca selesai, ketika kita akan ruku itu dosa-dosa kita ditaruh di bahu ini. Itu kata Rasulullah. Begitu kita ruku, jatuhlah dosa itu ke bawah. Kemudian kita yang tidal, setelah itu sujud, dosa kita yang terletak di kepala berguguran ke badan. Setiap sudah salat, orang mukmin sudah terbebas dari, ada yang gembira kita lagi, Pak. Beruduk saja dosa kita diampunkan oleh Allah. Beruduk.
belum salat. Maka sangat rugilah orang yang tidak salat. Kemudian kita pergi, sebab sesudah salat subuh tu tidak ada Allah menganjurkan lalu, Pak. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Setelah engkau selesai mengerjakan salat, bertebaranlah engkau. Ikan orang nala pensiun, cara bertebarannya melaki mengasuh cucu, maraton sebentar sebalik. Jangan main futsal je nalah kayak kau mati lo, kau dah lepang tu. Itu olahraga keras. Jalan aja. Iya kan? Keluar diambilin kau taruh ke Sakinah, belok awak ke Al-Hidayah, taruh ke Nurul Hikmah, tiba di Muhajirin, belok balik. Tiba sekolah tu. Iya kan? Itulah bergerak kita. Iya kan? Baru awak mengasuh cucu. Mengasuh cucu kau agunanya anak awak kau karajo, walaupun ndak itu ndak boleh di Allah SWT. Adi tolong malainya, ndak awak jadi anak buahnya doh, menolong anak. Ikan, kau hari raya beli anak baju koko baru, makanah baru. Sebab bajariah boleh berpokok belabo. Kalau orang pegawai segera ke kantor, jangan terlambat. Sebab gaji terlambat kita kesal. Maka kerja kita itu harus penuh. Karena apa? Dia amanah. Dalam hidupku paling banyak orang Pak menganggap jatah. Kepatang ambo buku bersama je orang ITP di Gunung Pengilun. Ada 2 karyawan honor diangkat jadi karyawan tetap. Ya kan? Biasanya kata ketua yayasan tu, biasanya disiko aja. Orang honor kau lah yang kutiko honornya rajin. Lah yang karyawan tetap turun prestasinya karena awak tak mudah diperhentikan, awak lah punya nip je. Biasa-biasa salah kerajaan aja. Ini orang menganggap jabatan yang dia pegang itu jatah. Padahal jabatan yang kita pegang, yang dipercayakan kepada kita itu amanah, bukan jatah. Seharusnya semakin ditinggikan pangkat kita, dinaikkan golongan kita, ditambah gaji kita, prestasi kita, pengabdian kita harus lebih baik dari yang lalu. Sebab Nabi mengatakan, man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang prestasinya hari sekarang lebih baik dari hari kemarin, rabihun, orang itu orang menang. Ya kan? Ini. Jadi kaum muslimin yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, ketika kita minta ampun, Allah mengingatkan supaya dosa kita jangan bertumpuk. Awak karajo tu biar pegawai, biar orang mengalih, biar punya perusahaan sendiri. Ya kan, kadang-kadang kan ada negosiasi je orang Pak. Ya kan, kadang-kadang ada negosiasi ko tabumbui jodoto. Sebab yang paling ringan dalam hidup sehari-hari ko baduto Pak. Yang paling baik mengakui kesalahan. Sudah tu mengaku bebini celai ke orang rumah nentu atau barek mah. Ya kan? Tak ada orang tu lah ketahuan saya kau tak ada nya dia lah bini celai tak ada. Nyani-ani yang saya bebini tu. Ini. Ya kan? Jadi yang paling ringan itu bohong. Banyak kita kau melakukan dosa, diantaranya bohong. Salat zuhur berrakaat, ampe nyuruh Allah bergerak, rukuk sujud, baca nama Allah. Semua susunan bacaan salat itu adalah doa. Boleh dikatakan 98% yang kita baca salat itu doa. Sasarannya condong merawa, katapian condong kase, kepincuran tiuk tembak, ado alamat tiuk condong ado kerabahan. Sasarannya kita mohon ampun agar dosa dari pagi menjelang zuhur tadi diampunkan oleh Allah. Adi sambung kerja balik dari zuhur melaki asar ala dosa lawak balik.
Bagaimana kau bisa jawab badoso tu Ustaz? Jawabannya pendek saja. Mungkin ayat ini hafal bagi bapak dan ibu. Fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menghilhamkan ke dalam diri kita, biar Ustaz, biar haji, biar buya, biar kiai, biar syekh, tetap diilhamkan oleh Allah dua sifat. Yang pertama apa? Fujuraha, sifat buruk. Apabila sifat buruk tu ibu-ibu dan bapa-bapa dimasukkan oleh Allah ke dalam diri kita semenjak kita bayi. Ibu-ibu muda boleh memaujinya. Kadang anak bayi atau menangis jangan disusuan padia segak setengah jamnya bapa tie-patie. Ya, apa dia saya? Beko ibu ambil jelas susuan dak amuhnya tu. Bah kau tahu ambo namo celik bini ambo ndak bini orang dah. Ya kan? Ndak amuhnya menyusul Pak. Mungkinnya protes ka mama jak tadi denawih le amak padia saja. Apa tapuk-tapuk seketepongnya tu. Baru amuhnya menyusul. Atau sifat fujur. Sudah tu ujilah cucu umur 2 tahun kurang. Minta kelapanya balian kue. Iya kan? Habis kau tiba rumah minta sekarek. Minta antan sekarek, minta inyak sekarek, minta angku sekarek. Kalau cucu umur dulu dia minta kue nanti balian dewak ni. Ini bukan makanan orang tua aja. Nyulan cik lu betul kau. Atau sifat fujur namanya. Lahado saja ketek. Atung kau berdoso tiap hari Pak Sril. Barana kataan awak kamu saji, wah sifat fujur tu ada. Ya kan ada orang mendatang kita negosiasi, orang tu tak punya tata kerama, kesal Pak. Menyasar dan bau buangnya pajak. Ya kan? Kita berdosa terus. Minta ampun lagi. Sudah asar kaum muslimin yang terhormat, awaklah sudah mandi baca-baca Quran, awaklah kaingin beramal sambil menunggu hari babuko tiba tetangga. Lah mandi ni ala masalah. Ajalonnya cerita nan elok-elok saya. Sabanta sudah tu deknya lama mengecek, lah mulainya menyebut orang. Ni, dia tahu ni anak si anu sudah balaki 2 hari orang anak. Hari belum puasa ke mah? Puasa. Awak itu saya dengar lah. Dari dangan keceknya tu. Sebabnya lah mulai bagunyiang. Ada awak nan serupa itu tenda dari dosa. Naninyo bertambah dosa. Tapi nyo sadar awak ndak acuh aja nyo tinggal sekecek tu lah. Abiko maghrib minta ampun lo balik. Begitu sepanjang hari. Itu sebabnya kita disuruh oleh Allah bersegera minta ampun agar dosa kita itu tidak menumpuk. Dan minta ampun itu disertai dengan salat wajib. Setiap kita sudah salat, kita bisa berdoa. Sebanyak ayat lawi dosa kami Ustaz. Di Allah tidak tentu. Bertambah sebanyak itulah, tambah sebanyak itulah. Amu minta ampun, ampunan. Pertama. Yang kedua, kenapa Allah menyuruh kita segera minta ampun? Umur awak pendek bu. Tak ada umur umat Nabi Muhammad kau nak sampai 1000 tahun kau nampak. 70 tahun salah banyak nak nilai. Gigi lah tangga, kulit lah kandu. Tiba cucu je minantu malam minggu ke rumah nak tentu lah. Saya kan lupa dia. Padahal anaknya mah. Itu. Apalagi kalau sampai umur kita 1000 tahun. Karena umur kita pendek, kita banyak berdosa, segera minta ampun. Ya kan? Lah dua. Di umur awak pendek. Jangan ditunda-tunda minta ampun. Tiap hari minta ampun. Tiap duduk kau minta ampunnya. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu. Kan tak baik tu dah. Pada lalu mendengar kaji rencana itu dibaca. Lalu anak kena bawa pulang Ustaz mengaji itu saja. Istighfar.
Ya kan? Ingin menambah istighfar tu astaghfirullah wa atubu ilaik. La yaghfiruz dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa saya ya Allah, hanya Engkau. Lebih-lebih di akhir Ramadan kau ditambah keluhan kita tadi dengan membaca doa, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baik kau ibu i'tikaf, iya kan? Datang ibu ke masjid kau sejak jam 2 i'tikaf, baca Quran, salat sunat. Ketika ibu membaca Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, malam kadar tiba lah tambah umur ibu jo ibadat 80 tahun lebih. Apabila awak ke beramal murni 80 tahun sebab umur awak pendek, tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya sekarang 71 kurang 15. Berapa? Apakah Ustaz lain taat saja umur 5 balik, saja umur 21 saya lun taat boleh. Mbok kerja warik di gudang Bukit Putu itu mangkek semen dak talok puasa dak. Ba wariknya mangkek semen tu Ustaz ampe ratus karuang sehari. Ke Bukit Tinggi beli sanjai, Padang Panjang beli lobak, kapai lai tagah pegawai tibo di gudang memuik gerobak. Ampe ratus karuang semen tu nan dijujuang. Dak talok puasa dak, Pak. Satu hari tidak berpuasa dengan alasan tidak sakit dan dalam perjalanan itu harus dikada 2 bulan berturut-turut. Kalau indah lagi makan orang miskin 60. Kalau indah merdekakan budak. Kama ka dicari. Sadang sehari sepuasa nak taluk kau kamang kada 2 bulan. Tu mangko awak harus minta. Apa mana lapak kan dak ustaz gora. Ambo yakin sama perangai apa jambonya. Menciluk coba ada orang menciluk iko macam lah perangai ketika muda-muda tu, ya kan? Nah, itu yang kita minta ampunan kini ke Allah. Kita baca Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa. Ada turun malam kadar, ya Allah sawanta tu beribadat nilainya sama je orang beribadat 80 tahun lebih. Jadi puasa-puasa terakhir kau cuba juga lagak sekali 2 kali i'tikaf. Ya kan? Jalan lok jo bini jo pukul 2 malam tu. Li terdengar dapat tau. I'tikaf. Lah 2. Nan katigo ba'a mangko awak disuruh segera di Allah minta ampun. Nyo ibo jo awak. Ibu lai pijayo bahasa Allah tu ibo jo awak. Akini ambo bertanya, awak di Padang ko di tapi lawi. Di lawi tu kita cari biar dibungui, biar digawang, biar ditaluak bayu, biar di pasir jambak. Miliaran ikan dikeluarkan dari laut. Ada ndak orang Padang konan malapeh anaknya? Dilapehan anak ikan tu ke laut dulu baru banyaknya. Lihat tu. Ndak ada. Tak ada kita malapehan, kita memakan saja macam-macam ikan tu. Ada ikan sama bentuknya, pinamanya lain, dagingnya beda. Ambu-ambu, sisik, bojo, tu bentuknya hampir sama tu Pak. Kalau orang tak cok ke bungui, tak jaleh dia tu dah. Sisik sekatanya kiranya ambu-ambu sekatanya kiranya bojo. Antasia nama ikan tu itulah tak jaleh dia den. Ya kan? Ada senamanya ikan kaliang, gembolo roti, gembolo Aceh, ya kan? Baledang, tete, tajak-tajak, tamban, awu-awu, buncilak, gadang mato, kok sagan, babawu, mailak dari siko, banyak nama ikan. Ya kan? Sekian miliar iku keluar tiap hari. Awak ndak malapehan anak dah. Menurut ahli gizi di negara Jepang, sekalian ikan, sekalian daging itu bergizi. Tapi gizi yang tidak merusak kesehatan adalah daging ikan. Ipal yang rancak daging ikan itu dimakan tak, dikonsumsi. Kan? Apakah kasih sayang Allah kawan? Bamang konda ado ikan tu mati di laut ustaz bertambah banyak
nyo jadian Allah ombak. Gelombang tu membuat oksigen. Ikan itu bernapas dengan isang. Ikan itu ada yang ingin muncul ke permukaan dan ada lari ke bawah batu. Namanya ikan karang. Itu banyaknya orang suku tu. Ambo makan kabungu itu je ibu, tiup masuk orang ke kedai nasi itu ada kepala je. Masuk lah serombongan lain, ada kepala je. Masuk lah serombongan lain, ada kepala. Jadi orang Padang kau cangok je kepala lauk. Ambo lah ikut-ikutan lah. Dulu tak lama dia mau ikan laut kalau Pak. Pidek lah biasa di Padang. Ala lama seorang. Kok ada ibu mengulek kepala laut, biarlah ambo bawa sudah mengaji ku pulang nak untuk makan sahur. Lain sehat saya ibu-ibu Pak. Kalaulah diampunkan Allah Pak Ustaz ba'alai dimasukan di Allah ke sarugo. Coba bayangan dosa tadinya lupuan saya Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dimasuk engkau di Allah sadonyo ke surga. Orang banyak dosa tadi karena inyo indak bosan-bosan minta ampun. Cuma ada orang bertanya di surga kau lah ya ada rokok Ustaz, kami perokok je. Rajak Pak berhenti saya merokok sejak kini. Tak ada rokok di surga tu Pak. Kalau ada rokok tu yang siang lah dia melekat asbak babu surga tu. Mengalabui asok sana. Ya kan? Jadi apa yang biasa merokok di dunia ko supaya yang tak gamang di surga nanti berhenti sejak kini. Lain terangan Pak tu. Kau nak tu tak gamang nanti stres di surga tu rokok dah do. Ya kan? Itulah surga Jannatul Naim. Amilin nama saji awak ya. Artinya jamaahnya suka beramal. Beramal apa? Beramal saleh. Ya kan? Sanjo-sanjo tetap ada nak pembukuan untuk orang berbuku di Masjid Milin kau Pak. Tu nak tangguang pahalanya tu bu. Jadi bu antian melaki puasa wabi. Kunda ibu lah taraja mati ambo kuliah subuh si kunda ada nan tak ada kue dah. Siana mengaluan pitihnya pembelian kue tu letak tulis namanya tu. Ini orang beramal saleh. Orang beramal saleh tidak ada tempatnya kecuali surga. Saya doakan jamaah Masjid Al-Amilin beserta Ustaz Ristawardi dan tukang rakam kaji wah masuk surga saja. Amin. Karena dia ulahnya merakam suara kau sampai ke Australia, suara kau sampai ke Amerika. Hanya telefon ni orang, enaknya telefon tak tukang rakam, tu tukang kaji, ya kan? Tukang rakam kau nak nampak dia. Sebab tak ada bantuannya masuk YouTube. Anan tukang kaji kau dia telefon bisa datang ke Australia, bisa kalau je ke Patabang, kalau berjalan tak bisa. Ya kan? Jadi semua kita ini terkait pahala jariah. Ambo menyampaikan kaji apa ibu amalkan dapat pahalanya dia. Itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat. Nah, karena dua piring sawah nak ambo bajak malam gini Pak, ambo minta izin lo ya. Sepiring le ada di Pasar Gadang, ambo pergi ke sini lo ya. Ambo tinggal ibu ya. Ibu salat tarawih ambo ke sinan, ambo salat tarawih di rumah saya beko. Bapantun ambo jadi di jalan ke Batu Busuk, ke kida jalan Kota Lua, di belakang Paki Kuranji tasabui ayahnya janit. Di cako pintu ambo ke masuk, sinan lo ambo ke keluar, lapeh lambo jo hati nan suci je muka nan janit. Ko ado kepala laut bungkui lah. Pi kelendak dah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.